Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, hari ini saya bertugas membahas hadis berkaitan dengan kurban atau membahas kurban berdasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita kaji adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Judulnya Mustahik Kurban dan syiarnya bagi mudahi. Syiarnya sebagai mudahi. Latar belakangnya karena ibadah kurban telah disyariahkan sebagai syiar Islam sejak zaman Nabi Adam. Jadi ibadah kurban itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada, yaitu peristiwa Qabil dan Habil. Tapi pada saat itu mah ibadah kurban dari harta yang dicintai, berkorban dari harta yang dicintai, sehingga timbul perselisihan antara Qabil dan Habil. Riwayatnya bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah 27. Kemudian setelah Nabi Ibrahim punya anak, sebelumnya sudah janji, saya siap berkorban dengan apapun yang dicintai, walau harus menyembelih anak. Maka oleh Allah ditagih, betul enggak kamu Ibrahim? Wa idibtala Ibrahim. Ingat ketika Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai ujian. Kamu sudah berjanji walaupun harus menyembelih anak, sekarang laksanakan janji tersebut. Falamma balago ma'ahu Musa ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika Ismail dewasa, diminta memenuhi janji, maka dia bertanya kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi seakan-akan menyembelihmu. Sekarang bagaimana pendapatmu? Tapi karena putranya Ismail itu orang sabar, maka dia katakan, ya abatif alma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, apa saja yang diperintahkan kepadamu lakukan. Insyaallah engkau akan dapatkan, aku adalah orang yang sabar, siap menjalankan walaupun harus mengorbankan jiwa raga. Maka akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan tugasnya. Tapi kan Allah tidak menghendaki ayah membunuh anak. Sehingga digantilah sembelihannya itu, fadabadnahu bidibhin adim. Kami ganti sembelihan itu dengan sembelihan besar. Dari situlah, dari milah Ibrahim itu disyariatkan kurban itu dengan menyembelih hewan. Jadi sekarang mah tidak sah kurban tanpa hewan. Ayo mereka kurban rumah gitu, nggak bisa. Kalau zaman Nabi Adam betul yang dicintai mereka dikorbankan. Tapi kalau sekarang mah harus dengan hewan. Dan hewannya itu telah ditentukan al-an'am di zaman Rasul, unta, sapi di zaman Ali bin Abi Thalib, ditambah unta, sapi, kambing di zaman Abi Thalib, disyariatkan juga kerbau. Itu juga atas petunjuk tentu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tujuan tulisan ini, kenapa saya sediakan tulisan, supaya Bapak dan Ibu pulang ke rumah dibaca ulang dan bisa dibagikan kepada saudara-saudara supaya bermanfaat. Pada di fotokopi deh perbanyak mangga.
Jadi cara pengelolaan daging kurban itu seperti apa, siapa saja yang berhak menerima kurban, dan siapa saja yang mesti berkurban. Hadisnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Lahir 194, wafat 256. Dia mengatakan haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man doha minkum, barang siapa yang berkurban di antara kalian, fala yusbihanna ba'da salisah wa baqiya fi baitihi min syai'un, jangan menyimpan di rumahnya sehingga melewati 3 hari. Falamma kanal am, tapi tatkala tahun berlewat, al-mukbil datang berikutnya, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna, apa kami lakukan juga seperti yang dilakukan amal madi tahun yang lalu? Qala, maka Rasul bersabda, kulu wa atimu wadahiru, makanlah olehmu, berikan dan simpan. Jadi hadis yang melarang hapus keberlakuannya. Yang berlaku sekarang bukan 3 hari kurban itu, pembagiannya hari penyembelihan nama 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Makanya panitia kumaha lamun aya nu nyerahkeun sapi tanggal 13. Jawabannya, kalau mau diterima ya harus terima, kalau tidak mangkawet ku nyarira dimatos capek mangga sama. Tergantung. Kan siapa tahu tanggal ayeuna teu boga duit, tiba-tiba tanggal 12 menang duit kan. Jadi kurban tanggal 13, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13, jadi 4 hari. Kemudian wakulu, makan olehmu, wa'atimu, berikan, wadahiru, dan simpan. Jadi sekarang mah yang berlaku bukan 3 hari, tapi sampai berapapun nyimpen daging kurban boleh. Jadi kalau di kornet silahkan, di freezer mangga, di rendang beberapa hari silahkan, disimpan di masjid sugan saware, pakai konsumsi tiap minggu, kan ada pengajian tiap ahad di Baitur Rahim, pakai konsumsi kena daging kurban disimpan silahkan, wadahiru. Tuh kenapa pada waktu yang lalu cuma 3 hari? Maka Rasul bersabda, fa inna dalikal am, tahun yang lalu mah kana binnas jahdun, kebutuhan mendesak. Fa aradtu antu inu fiha, aku ingin menolong. Kan kita tahu di Timur Tengah itu daging hewan itu makanan pokok. Makanya dagingnya lebih gede dari nasi. Jadi kalau 7 orang itu 5 orang itu seekor kambing direcak gitu. Tuh, jadi kaum muslimin mah tidak vegetarian. Karena pakulu harus didahar, harus dimakan. Jadi harus makan daging teh. Ini tahrijnya tidak akan saya bahas karena waktu kita singkat, ya tidak akan saya bahas tahrijnya. Dan hadis ini sahih. Kenapa sahih? Karena diriwayatkan oleh 7 ahli hadis di samping ahli hadis yang lain. Dan kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu sudah dijamin sahih. Di hadis ini termasuk hadis sahih. Kemudian yang pertama,
yang berikutnya kita tanasub hadis atau keterkaitan hadis dengan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Hewan itu kami jadikan sebagai syiar. Makanya judulnya mustahik kurban dan syiar bagi mudhohi, bagi yang berkurban. Syiar itu apa? Syiar itu siar, pengumuman, syiar teh. Jadi kebanggaan atau eksistensi atau ibadah terbuka. Jadi kalau ibadah kurban entong susurumputan. Ibadah kurban itu ibadah terbuka. Makanya kalau panitia mengumumkan kurban si anu itu karena syiar. Jadi tong dia ya kurban saha hamba Allah tekaci. Coba dikasih nama Rasul juga. Karena ada itu abdi mantong diumumkan toh saya hamba Allah. Hamba Allah masalahnya aja hamba Allah teu boga nama gitu. Jadi atas nama Allahumma taqabbal minni wa taqabbal min Rasul juga begitu. Taqabbal min ummati Muhammad. Jadi mudhohi itu terang-terangan syiar. Sama dengan ibadah haji dan umroh, itu juga syiar. Jadi kalau ibu dan bapak mau beribadah haji, umumkan ke masyarakat. Jangan mau umroh teh kelemak. Ujung-ujung tetangga neangan. Umumkan umroh itu. Umumkannya bagaimana? Terserah. Bagai kanggo WA, bade kirim sangu, itu jeung dengeuna kata tangga tulis bade umroh atau bagi dikumpulkan masyarakat di warang dahar di rumah bagus karena haji mabrur itu it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Haji mabrur teh itma'ut ta'am mere dahar wa it'amus salam dan menyebarluaskan salam. Itu haji mabrur. Atau umroh mutaqabbalah memberi makan. Jadi ulah dianggap ria eta teh anu ngajak tatangga makan karena rek umroh. Itu bukan ria. Ria mah di hati masing-masing. Tapi itu pengumuman. Jadi ada ibadah haji, umroh, kurban, itu pengumuman. Takbir juga syiar. Makanya keras. Talbiyah syiar. Sholat id syiar. Kenapa syiar? Makanya di tempat terbuka, tidak di masjid. Bahkan ibu-ibu yang sedang haid, silahkan hadir ke tempat sholat, ngantong ikut sholat saja. Tapi mengikuti khutbahnya, itu syiar. Jadi bagi mudhohi, tentu tidak akan saya satu persatu ya, dibahasnya, mangga. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Fadkurusmallah alaihi shawab, ketika berdiri takbir dikumandangkan. Wa idza wajabat junubuha, tapi kalau sudah ngagoler, sudah mati. Jadi harus mutai dulu, makanya ketika jagal mau motong tuurna baru disembelih, tuurna rek dipotong, saya larang itu. Pada beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang mah sudah jadwal, sudah menyerahkan kepada penyembelih. Kebetulan kan sudah beberapa tahun saya sebagai tukang menyembelih sama Pak Ketua Pak Dedi, tukang menyembelih sapi, dan Pak Ustadz Abdul Khotib juga Pak Ustadz yang lain, termasuk juga domba. Jadi baru sapi atau hewan itu boleh diganggu kalau sudah wajabat junubuha, sudah mati beneran. Jadi sudah kalau belum mati beneran jangan ijab dulu, jawab dulu wudu. Terus fakulu minha, baru makan. Dimakan oleh siapa? Pertama, zaman Rasul setelah disembelih
dagingnya disopak, sopak kenapa? Diambil, dikeret, disopak dagingnya tuh, disembelih tuh disopak dagingnya. Untuk apa? Setelah disopak, Rasul menyuruh sahabat untuk memasak daging itu. Untuk apa masak? Untuk dimakan di tempat penyembelihan. Jadi, eta teh syariat Rasul. Kalau Pak Ketua Panitia nyuruh ngeret daging dan langsung dimasak, itu contoh dari Rasul. Wajabat junubuha, pakulu terus makan. Kalau sudah mateng, siapa yang makan? Yang hadir. Siapa yang hadir teh? Ya panitia, ya rombongan, ya jamaah sholat masjid. Mau ikut dahar, silahkan. Makanya ibu-ibu ngitung itu kira-kira nu dahar. Waktu dahar makan siang itu berapa orang? Dihitung dagingnya sekitar itu. Itu pakulu minha. Kemudian wa'ad imul qani, berikan kepada yang qani, yang tidak tidak minta, wal mu'tar, dan yang minta. Nanti kita lanjut dulu ya kesimpulan apa seharusnya. Dan ini sakhorna lakum min sa'ilillah. Kemudian kita lihat tanasub hadis dengan hadis lain. Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah, nama aslinya Abdurrahman bin Sohar, meriwayatkan anna Rasulullah SAW qala bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keleluasaan untuk berkurban tapi dia tidak mau, jangan dekat tempat sholat. Apa artinya? Rasul teh ngusir keur nu boga duit keur kurban tapi teu kurban, kan itu jauh, tong berada di tempat sholat. Makanya di Baitur Rahim, ibu-ibu majelis taklimnya ada tabungan kurban dicicil. Jadi begitu kurban teh teu capek. Saya merasakan sendiri, Bu. Karena istri saya ikut nabung di majelis taklim, jadi tiap tahun teh kita mikir deui keur kurban karena sudah ada. Sudah masuk gitu. Jadi itu tinggal yang lain-lain juga silakan aja begitu. Jadi enak gitu. Coba kalau teu nabung kan, oh mau terpensiunan ada hararese 3,5 juta teh. Nah, jadi kata Rasulullah, kata sabda Rasul, kalau mampu tapi teu daek kurban, tong deket-deket palayak robanna musallana. Makanya kata Imam Hanafi, hukumnya teh wajib. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, sunat muakkadah. Kenapa di sini min? Karena ya ayuhan nas ala kulli ahli bait fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, atas ahlul bait, setiap ahlul bait fi kulli amin, tiap tahun udhiyah, kurban. Makanya dipahami oleh Imam Hanafi itu wajib kurban teh. Tapi wajibnya bukan tiap orang. Tiap apa? Tiap ahli bait. Ahli bait itu apa? Lamun bahasa urang mah kepala keluarga, kakak. Jadi satu kakak, satu orang berkurban. Jadi bukan setiap individu, kecuali kalau haji. Kalau haji mah setiap individu. Tapi kalau tidak berhaji, satu kakak, satu. Seperti saya dengan istri saya, satu kakak. Anak saya 4, punya masing-masing kakak. Apa kakak itu kriterianya? Yaitu usia nikah atau setelah nikah. Usia nikah berapa sekarang di Indonesia? 17 ya. 21. Kalau sudah usia nikah, maka wajib.
Tetapi kecuali kalau tidak mampu tadi. Atau sudah nikah. Sudah nikah. Jadi wajibnya bukan satu orang satu ya, satu kepala keluarga satu. Kumaha lamun banyak duit, bisa kabeli sapi ge sorangan. Kalau kabeli sapi sorangan satu keluarga tidak perlu kurban sararea. Kamanakeun pilih man anfaqo fadilatan fi sabilillah, barang siapa yang infak di jalan Allah, fabisab'i mi'atin, itu nilainya 700. Fisabilillah aja. Fisabilillah itu apa? Yaitu di jalan Allah, penegakan hukum Allah. Orangnya fukoro, itu para pendakwah, fukoro namanya. Surat Al-Baqarah 273. Tapi alatnya itu fisabilillah. Laptop, itu alat dakwah fisabilillah. Buku yang dibagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, itu saya gunakan uang fisabilillah. Dari uang pribadi merada bareran, jadi uang fisabilillah digunakan. Itu peralatan atau fasilitas-fasilitas yang lainnya fisabilillah. Itu 700 nilainya. Waman anfaqo ala nafsi, tapi untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga, mari atau menengok orang sakit atau mau ada ajan, Pak, bi asri amsaliha, itu nilainya 10. Jadi mangga pada nu mana lebihna yang lebih tinggi. Kemudian kembali kepada tadi, kalau ukuran kakaknya itu seperti apa? Ternyata doha Rasulullah SAW an ajwajihi bil bakor. Sebelum tahun ke-7, Rasulullah SAW itu kurban untuk istrinya seekor sapi. Tapi setelah tahun ke-7, istrinya 9. Ditambah 2. Karena istrinya 9, jadi seekor sapi plus 2 kambing. Makanya kalau bapak yang punya istri 2, wayahna kurbannya 2. Kalau istrinya 4, harus 4. Tapi kalau istrinya 1 mah cukup 1. Ulah istri 4, kurban henteu. Jangan sampai palayak robahna. Istri we 4, kurban teu bedang, tong deket-deket. Jadi itu yang pengertian kepala keluarga. Kemudian atas nama orang, seperti tadi saya katakan. Jadi jangan mengatakan datang ke masjid atas nama siapa? Hamba Allah. Harus nama orang. Karena apa? Karena Aisyah, ada yang mengatakan wafat tahun 57, ada yang mengatakan 58 Hijriah, istri Rasul. Rasul itu berdoa ketika menyembelih hewan, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad. Tuh. Nyebut min Muhammad, nama orang. Wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, disebut nama orang. Wa min ummati Muhammad, disebut juga wa min ummati Muhammad. Summa dohabihi. Jadi min Muhammad, jadi tidak min Rasul, tapi nama orang. Jadi entong Anas ini kurban dari Pak Lurah, jangan, nama orang. Atau dari yayasan, atau dari perusahaan, nama orang. Kurban itu. Jadi nama diri sendiri, jadi orang per orang. Kemudian seperti ibu-ibu mungkin yang di sekolah ya, di sekolah kan udunan tuh barudak teh. Kurban itu harus atas nama orang, siapa saja. Dimusyawarahkan yang barudak. Udunan 1 juta sewang atau 100.000 sewang kan, blek. Itu atas nama orang siapa? Silahkan saja. Musyawarah dengan anak-anak. Lamun riweuh diundi we. Giliran, mangga. Pokoknya nama orang, jangan atas nama
sekolah anu, enggak. Kurban itu nama orang. Kemudian kita lihat sekarang syarah hadis. Man doha minkum. Di sini man doha, barang siapa, minkum di antaramu. Karena bukan setiap individu. Jadi di antaramu. Man doha minkum. Kemudian kalimat selanjutnya, fala yusbihanna ba'da salisa. Jangan menyisakan daging kurban di rumahnya melebihi 3 hari. Ini asalnya. Tapi hadis ini merupakan nasih mansuh. Jadi menghapus keberlakuan yang lama. Wa baqiya fi baitihi min sayun. Tadi sudah saya bahas. Yang dilanjut, ma'lam makana amul mukbil ketika tahunnya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 852, larangan tersebut berlaku sampai tahun 9. Dan hadis ini tahun ke-10. Dan berlaku sampai tahun-tahun berikutnya. Jadi sampai tahun sekarang. Jadi yang mengatakan batasan itu dibatalkan hukumnya. Makanya qala ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal mati. Maka Rasul bersabda, tidak, fakulu minha. Jadi kulu. Kemudian perintah ini. Jadi kurban teh kulu. Makanya ada pertanyaan. Pak Saipudin, saya mah kurban kambing. Tapi kapanitia minta sapi. Boleh enggak? Saya katakan, fakulu minha. Makanlah olehmu minha dari yang kamu kurbankan. Jadi etikanya kalau bapak dan ibu kurban kambing, ya kambing. Kalau kurban sapi, ya sapi. Kumaha tuh dah abdi hoyong sapi, nya menta we, tapi bukan hak mudohi. Menta mah boleh. Minta, tapi tentu saja hak dari yang umum. Jadi bukan hak mudohi. Jadi kalau hak mudohi mah fakulu minha, hak itu dari yang dikurbankan. Jadi jangan sampai 5 kilo apa kurban kambing minta 5 kilo sapi, tahulah 5 kilonya kurang teh. Oh 6 kilo, oh 6 kilo, 6 kilo sapi. Ya, jangan minta sapi 6 kilo, kalau korban kambing ya dari kambing. Jadi kalau mau sapi, ya itu mah ajukan aja ke panitia, nanti kebagian hak secara umum. Dan fakulu mimma duki Rasulullah, tentu yang dikasih yang nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan seorang muslim itu tidak boleh vegetarian. Karena ketika kurban disuruh makan daging. Vegetarian teh ulah gitu. Dan disuruh fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Tapi halalan thayyibah, Bu. Yang dimakan itu bukan hanya halal, tapi toyib. Toyib itu baik. Baik bagi kesehatan. Jadi kalau ibu asam uratnya di atas 7, ulah ngadahar jeroanana. Gitu. Jadi ulah. Atau kolesterolnya di atas 200. Bayana, ulah ngadahar jeroan. 40 walaupun jeroan itu halal. 40 maka pilih we. Daging naon anu sehat ya minimal kan di dalam surat Abasa itu dibahas di majelis taklim Baitur Rahim ibu-ibu. Saya setiap Kamis ketiga di majelis taklim sedang membahas surat Abasa sekarang. Di situ dikatakan falyanduril insan ila to'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Jadi makanan tuh kudu diperhatikan.
Jadi ulah sembarang ada halal iya brek we enggak. Halalan thayyibah. Jadi yang thayyib ya minimal asam urat, kolesterol dan gula. Itu minimal harus diperiksa. Berapa ya, berapa. Jadi kalau gulanya di atas 200, ulah minum teh manis gitu ya. Tapi kan daging juga ada kaitan ya. Kemudian halalan thayyibah. Kemudian yang makannya itu bagaimana? Ya seperti tadi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah mengisahkan Rasul summan sorofa ilal manhar, Rasul ke tempat penyembelihan panaharo salasan wasitin, beliau menyembelih 63 ekor ketika haji. Karena atas nama banyak itu, ketika ibadah haji itu atas nama banyak orang, beliau sampai 63. Padahal Rasul itu bukan jagal, tapi aribab kurban mencitan. Makanya Pak Saifuddin juga Pak Deni juga mencitan ayo orang kurban mah. Eta teh penyaluran, Bu. Penyaluran naon? Penyaluran tabiat manusia. Karena di dalam Al-Qur'an yasfikud dima, tabiat manusia teh suka mencucurkan darah. Nah, eta teh disalurkan ke serak cer. Nah, itu teh penyaluran. Penyaluran. Ya, jadi makanya kan itu ada kepuasan batin mengeluarkan darah. Baru peso siket. Rasul pun menyembelih hewan. Kemudian summa atau alian lalu diserahkan kepada Ali sisanya hingga 100 ekor untuk 700 ya penyembelihan. Kemudian summa amaro min kulli badnah, beliau menyuruh sebagian hewannya bibit'ah untuk memotong sebagian faju'ilat fi qadri fadbihat, kemudian dimasak. Fa'akala min lahmiha, dan memakannya di tempat itu. Wasyariba min marokiha, dan meminum kuahnya. Jadi yang berhak memakan pertama adalah yang di tempat penyembelihan. Saha di tempat penyembelihan? Ya yang berkurban silakan hadir, panitia, penonton, mangga untuk memakan bersama. Jadi botram dari kurban itu menurut sunnah Rasul. Itu kan cenah minta izin lah, tidak. Nu kurban menyerahkan ke panitia itu sudah 100% percaya. Wakil, namun terpercaya 100% ke panitia, tong menyerahkan ke panitia. Pencinta sorangan di iman. Jadi jangan sampai menyerahkan kurban ke panitia, tetapi ada kegegelahan di dalam hati. Itu enggak benar. Kalau menyerahkan ke panitia, percaya ke panitia rek dikumahakeun, rek didahar, tanggung jawab. Jadi hak yang pertama memakan bersama, botram, baik yang berkorban maupun yang hadir maupun yang kerja. Kemudian wa'at imu, memberi, karena itu it'amu to'am, bagi siar, bagi mudohinya, memberi makan itu. Karena ayul Islam khair, Islam seperti apa yang baik, tut imut to'am wa taqra'us salam, Islam yang terbaik itu memberi makan. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang suka neraktir, itu teh Islamnya baik. Asal duit sorangan, ulah duit batur. Neraktir itu it'amu to'am. Ya. Dan itu salah satu contoh, salah satu tanda haji mabrur itu it'amu to'am. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, tangan manusia itu ada 3, yaitu al-aidi salah satu, fayadullah al-ulya, paling tinggi adalah tangan Allah. Tangan yang kedua
yadul mu'ti, pemberi. Dan tangan yang ketiga, yadus sufla, adalah asail, meminta. Jadi kurban teh mendidik merek. Jadi mudohi syiarnya jadi pemberi. Makanya peminta juga harus diberi, tapi didikannya mah didikan memberi, ya. Kemudian juga di ayat yang lain dikatakan ada pakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Ada pakulu minha, ada makan, ada ba'isal fakir. Ada juga di sini dikatakan atimul qani'ah wal mu'tar. Yang tidak minta dan yang minta. Jadi itu perintah. Kemudian wadahiru, simpan sebagian lain. Kalimat ini memansuh atau menghapus larangan menyimpan tadi. Jadi yang berlaku sampai sekarang mah simpan. Kenapa harus disimpan? Tong diseepkeun. Ibu tuangan teh daging teh jangan dimakan sekaligus. Jadi makan daging itu diperintah, tetapi jangan banyak-banyak. Makanya disimpan sawareh. Berapa atuh? Ya, menurut ahli gizi kan 500 sampai 600 gram per hari. 500 sampai 600 gram per hari. Jadi sisanya disimpan, diawetkeun wadahiru. Jadi eta mah disimpan mah terserah, mau pakai freezer, mau pakai kornet, mau di asam manis atau di asam, atau 57 gram, 550 per hari. Karena Pak Ina Dalikal Am itu kenapa sebelumnya diperintah? Karena ingin menolong. Nah, jadi kita langsung ke takwil. Saya bahas sampai jam 5, karena nanti setelah jam 5 boleh dialog. Takwil pertama, nasih mansuh terdapat dalam hadis. Jadi ini hukum nasih mansuh. Jadi menghapus hukum sebelumnya. Jadi hadis inilah sekarang yang berlaku sampai akhir zaman. Jadi bukan 3 ya. Bukan dibagi 3 kurban teh. Kalau yang dibagi 3 mah dihapus. Yang berlaku sekarang dibagi 5. Dibagi 5 itu nanti. Kedua, perintah membagikan daging dalam waktu 3 hari telah dibatalkan. Maka yang berlaku sampai akhir zaman, daging kurban boleh disimpan. Ketiga, daging hewan kurban selain dimakan oleh pengorban, juga dimakan sebagiannya. Dan yang berhak. Jadi, bukan 3, tapi 5. Kemudian yang keempat, latar belakang perubahan hukum itu membuktikan ada kaitan dengan kehidupan Muslim. Kelima, hewan yang dipilih untuk kurban telah ditetapkan atas dasar syariah tadi. Tetapi mana yang lebih baik? Apa kambing, apa domba, apa sapi, apa onta, apa kerbau? Tergantung yang lebih baik itu pertama kemampuan yang berkorban, kemudian mustahik senengnya apa. Kalau di Baitur Rahim itu senengnya makan daging apa? Nah itu karena untuk menolong. Kalau senangnya sapi ya sapi. Kalau tidak senang, seperti di anak saya itu di Garut, komplek Karisma dia hidupnya, itu masjid tidak menerima kurban domba. Dia menerima kurban sapi saja. Karena apa? Sakomplek nggak ada yang seneng domba katanya. Jadi sapi terpaksa sesuai. Itu hewan yang dipilih. 6, ibadah kurban mendidik umat agar menjadi pemberi. Syiarnya bagi modoi. 7, daging merupakan protein hewani yang bermanfaat bagi kesehatan. Hanya jumlah yang dikonsumsi mesti sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan kaya.
Maka tatbiknya setelah tahun ke-9 Hijriah, mustahik kurban itu ada 5. Yang pertama, konsumsi di tempat penyembelihan. Ini berdasar fakulu minha dan juga berdasar hadis yang ini tadi. Karena di situ dikatakan summa amaro min libatna bibit atin fajukilan ikodarin patubihon. Jadi ada 5. Jadi Pak Ustadz Buas ya, Abdul Somad mengatakan mustahik itu 3. 3 itu sudah dimansuh. Kasih tahu aja ke Ustadz Abdul Somad. Jadi sekarang itu berdasar hadis ini, sejak tahun ke-9 atau ke-10 itu bukan 3 tapi 5. Yang pertama dimakan, kemudian yang kedua mudohi, fakulu minha. Yang ketiga memberi makan atimul qani'ah, yaitu diberi kepada qani'ah yang berkecukupan atau yang ingin menikmatinya. Kemudian yang keempat, memberi makan pada fakir dan miskin. Wa atimul ba'isal fakir. Dan yang kelima, persediaan untuk konsumsi pasca kurban. Wadahiru. Jadi yang berlaku sekarang ini adalah 5 mustahik kurban itu. Ya sengaja saya sampai jam 5 kurang saparapat membahasnya karena bapak-bapak sudah ngobrol tuh tadi. Jadi tos boseneun, meureun. Jadi saya buka tanya jawab. Terima kasih.